Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan teorema limit. Di sini teorema limitnya ada 3 sifat-sifat yang bisa kita peroleh dari limit. Yang pertama kita punya xn-nya konvergen ke L, dan yn-nya kita punya dua barisan, xn konvergen ke L, yn-nya konvergen ke M untuk n menuju tak hingga. Misalkan kita punya sembarang AB anggota bilangan real, maka sifat yang pertama adalah kombinasi linier dari barisan xn dan yn, yaitu misalkan axn plus byn, dia akan konvergen ke kombinasi linier dari titik konvergensinya atau dari titik limitnya. Jadi kalau untuk kasus ini dia akan konvergen ke AL plus BM. Nah, untuk A-nya 1, B-nya 1, berarti kalau penjumlahan xn plus yn dia konvergen ke L plus M untuk n menuju tak hingga. Jadi penjumlahan dari dua barisan konvergen dia akan konvergen ke penjumlahan dari kedua titik limit barisan tersebut. Atau secara umum kombinasi linier dari dua barisan konvergen atau dari sebarang barisan konvergen maka akan konvergen ke kombinasi linier yang sama dengan konstanta yang sama dari titik-titik konvergensinya. Nah, yang kedua adalah perkalian dari dua barisan ini. Perkalian dari dua barisan konvergen, dia akan konvergen ke perkalian dari titik konvergensinya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, pembagian. Ketika kita punya dua barisan yang konvergen, xn dan yn, xn per yn itu dia akan konvergen ke L per M selama si M-nya ini bukan 0. Jadi selama yn tidak konvergen ke 0, maka sifat ketiga ini berlaku. Nah, ini sebenarnya sama seperti sifat limit pada umumnya yang sudah belajar di kalkulus, teorema limit. Ini sama saja teorema limit barisan dengan teorema limit fungsi pada umumnya. Nah, di sini dalam pembahasan ini saya akan membahas pembuktian untuk sifat nomor 1 saja. Nah, di sini kita punya dua barisan yang konvergen, yaitu xn dan yn. Kita akan buktikan bahwa kombinasi liniernya konvergen. Oke, mari kita uraikan apa yang ada di sini. Yang pertama ini, xn konvergen ke L. Mari kita uraikan. Artinya apa? Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat n aksen anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar daripada n berlaku xn min L kurang dari epsilon. Nah, yang kedua adalah untuk ini, yn konvergen ke M. Apa? Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat n double aksen lebih anggota bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih besar daripada n double aksen, dia berlaku yn dikurangi M kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya kita akan uraikan konklusinya apa sih yang kita tuju ini ya. Konklusinya kita akan buktikan, yang harus kita buktikan adalah ini, axn plus byn dia konvergen ke AL plus bm. Berarti yang harus kita buktikan adalah untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat n anggota bilangan asli, sehingga untuk setiap n lebih besar daripada n berlaku apa? AXN plus BYN kurang dari AL plus BM, dia kurang dari epsilon. Nah, bagaimana kita memanfaatkan dua definisi ini untuk membuktikan yang ini? Nah, sekarang mari kita uraikan apakah AX plus BYN ini bisa menggunakan XN min L dan YN min M. Nah, sekarang kita akan polarisasi, keluarkan AXN dan AL agar kita dapat XN min L. Sehingga di sini ini sama dengan apa?
AXN plus BYN min AL plus BM ini tuh sama dengan A kali XN min L plus B kali YN min M. Nah, dari sini kita bisa menggunakan ketaksamaan segitiga sehingga diperoleh A XN min L plus ini mutlak B YN min M. Oke. Nah, dari sini lihat. Kita punya XN min L ini kurang dari epsilon, YN min M ini kurang dari epsilon. Sehingga di sini sebenarnya kita bisa kurang dari mutlak A kali epsilon plus mutlak B kali epsilon. Nah, kita pengen ujungnya ini epsilon, ujung ini pengennya dia kurang dari epsilon. Berarti kita bisa modifikasi epsilon di sini dan epsilon di sini agar di sininya epsilon. Berarti, nah, agar yang ini adalah epsilon per 2, berarti kita bisa ubah ini menjadi epsilon per 2 mutlak A. Yang ini kita ubah jadi epsilon per 2 mutlak B. Sehingga bila kita kalikan mutlak A dikali epsilon per 2A, dia jadi epsilon per 2. Mutlak B kali epsilon per 2B, dia jadi epsilon per 2. Epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 jadi epsilon. Berarti kita akan modifikasi di sini ini jadi 2A yang ini. Terus yang kedua yang ini jadi epsilon per 2B. Ini di sini untuk setiap epsilon per 2A. Oke, yang kita modifikasi adalah ini epsilon per 2B, ini epsilon per 2A, yang ini untuk setiap epsilon per 2A, untuk setiap epsilon per 2B. Nah, bagaimana cara penulisannya? Oke, maka di sini untuk pembuktian formalnya adalah kita bisa ambil sembarang AB anggota bilangan real dan sembarang dua barisan yang konvergen. Sekarang kita misalkan barisan XN konvergen ke L, barisan YN konvergen ke M untuk N-nya lebih besar, N-nya menuju kata hingga. Sehingga kita uraikan definisi L sebagai titik limit dari XN. Maka untuk setiap epsilon per 2A, dia lebih besar daripada 0, sehingga berlaku ini. Untuk setiap N lebih besar daripada N aksen berlaku ini. Selanjutnya, untuk M titik limit dari YN juga sama dengan epsilonnya per 2B, berlaku YN min M kurang dari epsilon per 2B. Nah, dari sini kita akan pilih, dari sini kita akan ambil sembarang epsilon lebih besar pada 0 dan pilih N-nya maksimum dari N aksen dan N double aksen. Alasannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita akan memilih untuk setiap N yang berlaku keduanya. Sehingga untuk N lebih besar daripada N berlaku ini. Pertama, kita uraikan AXN plus BYN ini, AL plus BM. Kita uraikan seperti ini, lalu kita gunakan ketaksamaan segitiga sehingga menjadi A kali XN min L mutlak ditambah mutlak dari BYN min L. Nah, kita jadi seperti ini berdasarkan sifat mutlak. Maka dari sini, dari dua definisi sebelumnya untuk konvergenan, yang XN min L kurang dari epsilon per 2A dan XN min M kurang dari epsilon per 2B jadilah seperti ini. Maka ini jika dijumlahkan menjadi epsilon. Nah, di sini saya ada contoh penggunaan teorema limit tadi. Jadi karena kita punya 1 per N ini lebih menuju tak hingga, 1 per N ini menuju 0, kita punya 1 per N ini menuju 0, maka kita bisa tunjukkan bahwa, atau kita bisa gunakan teorema yang perkalian dua barisan, 1 per N dikali 1 per N jadi 1 per N kuadrat, dia akan konvergen ke 0 kali 0. Jadi untuk membuktikan 1 per N kuadrat konvergen ke 0, kita bisa menggunakan definisi kekonvergenan yang tadi epsilon tadi. Lalu kita juga bisa menggunakan teorema limit dengan hanya membuktikan 1 per N konvergen ke 0. Sehingga dari sini kita juga bisa membuktikan bahwa
1/n pangkat K untuk hanya anggota bilangan asli, 1/n dikali 1/n kali 1/n 1/n sebanyak K, maka dia juga akan konvergen ke 0 karena sama dengan 0 kali 0 kali 0 sebanyak K atau 0 pangkat K. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita punya barisannya 2n plus 1 per n kuadrat plus n, karena ini merupakan, jika misalkan kita melakukan partial sum, maka ini menjadi, kalau kita uraikan dengan dekomposisi, dia jadi 1/n ditambah 1/n plus 1. Nah, dia didekomposisi menjadi ini, sehingga karena kita tinggal membuktikan konvergenan 1/n itu konvergen ke 0 dan 1/n plus 1 juga konvergen ke 0. Maka dari sini ini 2n plus 1 per n kuadrat plus n dia konvergen ke 0 plus 0 atau konvergen ke 0. Nah, selain dengan penjumlahan, sebenarnya kita juga bisa dengan pembagian, yaitu 2n plus 1 per n kuadrat plus n ini kita bisa bagi atas pembilangnya dengan 1/n kuadrat, penyebutnya dengan 1/n kuadrat, maka ini akan jadi sama dengan 2/n plus 1/n kuadrat per 1 plus 1/n. Nah, kita tinggal membuktikan bahwa 2/n plus 1/n kuadrat itu konvergen ke 0 dan 1 plus 1/n ini konvergen ke 1. Maka jika kita sudah membuktikan kedua ini, kita bisa peroleh bahwa yang ini akan konvergen ke 0/1 atau sama dengan. Jadi, kita bisa membuktikan ini dengan memanfaatkan teorema limit yang menyatakan pembuktian atau pembagian dari dua barisan yang konvergen, dia juga akan konvergen selama penyebutnya tidak konvergen ke 0. Karena di sini konvergennya ke 1, maka dia sama dengan konvergen ke 0/1. Boleh juga menggunakan dekomposisi seperti ini. Jadi, jika misalkan lebih sulit untuk membuktikan langsung dengan definisi, lebih sulit, kita bisa menggunakan teorema limit untuk membuktikan. Tapi tetap saja, ininya harus dibuktikan menuju 0, ini juga harus dibuktikan menuju 1. Seperti itu.